Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 yang berkata sebagai berikut. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Pagi ini kita diingatkan dalam satu khotbah Yesus di bukit bahwa hal yang penting yang kita bisa alami dan rasakan dalam kehidupan ini yaitu kita bisa berempati. Kita bisa merasa kesukaran, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh orang lain. Itulah kelebihan kita sebagai umat manusia yang diciptakan menurut rupa dan teladan Tuhan. Nah, kita jumpa nasihat firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka atau orang-orang yang murah hatinya. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa sikap yang penuh kasih, sikap yang peka terhadap penderitaan atau kebutuhan orang lain. Ini bukan hanya sekedar mencakup kesediaan untuk memberi pertolongan, memberi bantuan, tapi juga kesediaan untuk juga dapat memberi pengampunan. Orang yang bermurah hati, dia bukan hanya bisa memberi untuk orang yang susah. Dia bukan hanya bisa merasakan penderitaan orang lain, tapi hal yang penting lainnya, yaitu dia harus dapat juga bersedia memberi pengampunan. Dalam kehidupan seringkali kita menghadapi hal-hal yang kita butuhkan. Mungkin kita butuh belas kasihan orang lain, kita butuh uluran tangan orang lain, kita butuh dukungan emosional dari orang lain, spiritual. Dalam kehidupan ini kita seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang berhubungan langsung dengan diri kita. Kita hanya mengharapkan orang lain memperhatikan kita, sedangkan kita tidak memperhatikan apa yang kita bisa berikan kepada orang lain. Sebab itu Yesus katakan berbahagialah orang yang murah hati. Mengapa hal ini harus menjadi perhatian kita? Supaya murah hati itu adalah bagian penting yang kita sudah terima dari Tuhan. Allah yang penuh dengan kemurahan, Dia memberi pengampunan kepada kita di saat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan atau dosa. Sebab itu Tuhan inginkan kita memberi kemurahan kepada orang lain, bermurah hati kepada orang lain, karena itu adalah sikap hidup yang harus kita bangun, karena kita memiliki salah satu bahagian yang dimiliki Tuhan, yaitu berkemurahan, murah hati kepada semua orang. Sebab itu dalam kehidupan ini kita seringkali lupa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita ingin mereka sadar dulu, mereka minta ampun dulu, baru kita mengampuni. Alkitab mencatat kita belum sadar, kita belum menyadari kesalahan kita, Tuhan sudah mengampuni kita dengan mempersiapkan keselamatan bagi kita melalui korban Yesus di salib. Dan itulah kemurahan yang Allah ingin kita berikan dalam diri kita kepada orang lain. Karena Tuhan sudah menyatakan kemurahannya bagi kita. Kemurahan itu bukan hanya mengampuni, tetapi juga menolong dan juga bersikap rendah hati. Ketika kita rendah hati, sebenarnya kita sedang memberi kemurahan kepada orang lain. Jika kita angkuh, sombong, tinggi hati, kita membuat jarak yang tidak baik buat diri kita dengan orang lain.
sehingga tidak semua orang bisa dekat dengan kita, sehingga semua orang tidak pernah merasakan kemurahan hati kita. Sedangkan Tuhan ingin kita memiliki kemurahan hati. Jadi dalam kehidupan ini, ketika kita murah hati, banyak orang tidak merasa canggung, banyak orang tidak merasa takut, tidak ada orang yang akan merasa menjadi musuh kita, karena kita orang yang bermurah hati. Ini hal yang penting yang kita harus miliki dalam diri kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang bermurah hati, dan hal ini akan menopang perjalanan kehidupan kita. Karena jika kita bermurah hati, maka kita pun akan menuai hasil yang baik dari murah hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup dalam kemurahan hati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami sadar bukan karena kebaikan kami, bukan karena kelebihan kami, tapi hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas kehidupan ini. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang hari ini sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami tidak lupa salah satu karakter, salah satu sifat yang kami harus bangun dalam kehidupan ini, yaitu kami hidup sebagai orang yang bermurah hati. Terima kasih Bapa untuk rencana-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Kami percaya jerih payah kami dalam membangun kehidupan yang bermurah hati tidak sia-sia. Sebab itu kami bersyukur bahwa semua yang Engkau ajarkan akan menjadi suatu kebaikan bagi kami sendiri. Kami berdoa serta mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.